Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA SMA Life Skill Kesuma Bangsa. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya di rumah. Hari ini masih bersama dengan Ibu Novi. Kita akan mulai melanjutkan materi pembelajaran kita minggu sebelumnya, yaitu tentang alkana. Nah, kalian lihat ya, unsur hidrokarbon sendiri yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu terdiri atas atom C dan atom H, di mana C itu karbon, hanya adalah hidrogen, maka dikatakan dengan hidrokarbon. Terdiri berarti dari dua unsur, yaitu atom C dan atom H. Minggu lalu kalian sudah belajar yang namanya alkana. Nah, alkana itu rumus umumnya adalah CnH2n ditambah 2, di mana N-nya itu nanti bisa diganti dengan berapapun. Misalnya C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1 ditambah 2, berarti hanya 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka kalau C-nya 1 hanya adalah 4. Nah, untuk yang hari ini kita akan belajar dua, yaitu ada alkena dan alkuna. Alkena rumus umumnya adalah CnH2n, gak ada tambah 2-nya ya, beda dengan alkana. Sedangkan alkuna CnH2n dikurang 2. Jadi kalian perhatikan betul-betul tuh rumusnya ya, dari 3 ini berbeda. Jadi alkana, alkena, dan alkuna itu termasuk dalam senyawa hidrokarbon. Alkana, sekilas ya Ibu ulas lagi yang minggu lalu, siapa tahu lupa. Jadi untuk unsur alkana, nah ini contohnya, sepertinya kemarin sudah banyak yang betul untuk latihan soalnya. Nah ini untuk materi alkana yang minggu lalu, sekilas aja untuk yang minggu lalu ya. Nah di sini kalau dikasih nama bagaimana? Kita lihat 1, 2, 3, 4, berarti dia punya karbon yang panjangnya, rantai utamanya ada 4, yaitu butana, sedangkan cabangnya dinamakan metil. Maka karena di nomor 2, maka tata namanya menjadi 2 metil butana. Sudah pintar kalian. Selanjutnya adalah isomer alkana. Nah ini yang isomer nih, ada isomer kerangka yang kemarin ya, ada normal pentana. Apa itu isomer kerangka? Senyawa yang punya rumus molekul sama tapi kerangka rantai karbonnya berbeda. Jadi kalau normal pentana itu kita bisa buat isomernya menjadi 2 metil butana dan 2,2 dimetil propana. Sifat-sifatnya sendiri, minggu lalu belum dilanjut sifat-sifatnya, hari ini kita bahas. Sifat fisika alkana. 1. Tidak larut dalam air. Jadi senyawa alkana itu kebanyakan tidak larut dalam air. Yang kedua, makin besar MR-nya, titik darah dan titik didihnya akan semakin tinggi. Otomatis gini maksudnya, MR itu kan massa molekul ya, jadi semakin panjang rantai karbon di sebuah molekul alkana, itu akan makin tinggi pula titik didih dan titik lelehnya. Yang ketiga, dalam jumlah atom C sama, semakin banyak jumlah cabangnya justru semakin rendah. Ingat, semakin banyak jumlah cabangnya dia menjadi semakin rendah titik didihnya. Kok gitu Bu? Ya sama aja kayak kalian, kalau misalnya pacarannya lebih dari 1 kan lebih mudah putus tuh ya. Cuman bercanda, tapi ya kita lanjut. 4, C1 sampai C4 berwujudnya gas, C5 sampai C17 berwujud cair, dan C18 ke atas berwujudnya padat ya. Sifat kimianya yaitu yang pertama, sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau pereduksi. Yang kedua, dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Pembuatannya sendiri nih alkana. Yang pertama, mereaksikan aluminium karbida dengan air. Al4C3 direaksikan dengan air tuh dapat CH4, termasuk dalam senyawa metana. Maka itu golongan alkana. Yang kedua, mereaksikan alkana dengan gas hidrogen, dengan sintesis Wood, sintesis Grignard, dan sintesis Dumas. Kegunaan alkana. Yang pertama, untuk bahan bakar. Alkana ini merupakan bahan untuk penyusun LPG. Tahu ya gas LPG ya. Kemudian untuk bensin, solar, dan aftur itu adalah semua yang masuk dalam alkana.
Selanjutnya untuk bahan baku industri nih, alkana digunakan sebagai bahan baku industri plastik, pupuk, dan deterjen. Dan untuk pelumas, alkana rantai panjang digunakan sebagai oli yang kalian tahu bisa untuk melumaskan mesin motor atau mobil kalian. Lanjut kita ke alkena. Alkena CnH2n. Ingat rumus umumnya CnH2n. Jadi untuk senyawa alkena itu paling kecilnya C-nya itu harus 2. Nggak bisa C-nya itu cuma 1, minimal C-nya 2. Kenapa begitu? Kita lihat. Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai rangkap 2 di bagian tengahnya. Jadi perhatikan, di situ ada tanda sama dengan itu berarti dia rangkap 2. Jadi kalau alkana itu tunggal ikatannya, kalau alkena itu rangkap 2. Jadi aturan penamaan alkena itu mudah kalau kemarin itu belakangnya ana, berarti sekarang digantinya ena. Nah, contohnya C2, kalau kemarin itu etana, berarti sekarang kalau alkena itu namanya etena. C3 kalau kemarin propana, kalau sekarang propena. C4H8 kalau kemarin itu adalah butana, sekarang butena. Perhatikan itu ya. Nah, dan seterusnya pokoknya yang ana diganti dengan ena. Gitu. Nah, ini contoh soalnya. Bagaimana tata namanya? Sama seperti kemarin, kita urutkan dulu dari rantai yang paling panjang. Rantai terpanjangnya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada di nomor 4 dan di nomor 5. Maka kita buat menjadi 4,5 karena ada metilnya ada 2 ditambahin di depannya. Dimetil karena kemudian rangkapnya ada di nomor 2, maka dikasih namanya 2 heksena. Maka tata nama lengkapnya 4,5 dimetil 2 heksena. 4,5 menandakan cabangnya, 2 menandakan rangkapnya terletak di sebelah mana. Paham ya? Kita lanjut. Jika alkena mengandung 2 ikatan rangkap, senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena. Nih contohnya, kalau ternyata rangkap 2-nya itu ada 2, maka dikasih namanya menjadi 1,3. Kan harusnya pentena, ini diganti tambahin di, karena rangkap 2-nya ada 2, maka 1,3 pentadiena. Isomer alkena sama ya dengan kemarin. Nah, tapi kalau di sini ada tambahan sedikit yaitu ada isomer posisi, isomer kerangka, dan isomer geometri. Isomer posisi adalah senyawa alkena yang punya rumus molekulnya sama tapi letak ikatan rangkapnya itu berbeda. Nih contoh, ada 1 butena sama 2 butena. 1 butena rangkap 2-nya di nomor 1, 2 butena rangkap 2-nya di nomor 2, tapi mereka sama-sama unsurnya C-nya 4, hanya 8. Jadi rumus molekul sama tapi bentuk isomer posisi atau posisi rangkapnya itu berbeda. Itu namanya isomer posisi. Lanjut, isomer geometri. Nah, isomer geometri itu ya perhatikan senyawa alkena yang gugus-gugus alga atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Nah, mudahnya kita lihat nih di contoh. Isomer geometri itu dibagi 2, ada cis sama trans. Dikatakan cis apabila unsurnya itu terletak di bagian yang sama. Kalian lihat, cis 1,2 dikloroetena. Hanya itu di bagian bawah semua, Cl-nya itu di bagian atas semua. Beda dengan trans. Kalau trans itu namanya transmigrasi pindah tempat toh. Nah, ini juga sama. Berarti kalau namanya trans itu enggak setara. Jadi antara H dengan H-nya itu saling berseberangan. Cl dengan Cl-nya juga saling berseberangan. Jadi kalau satunya ada di atas, satunya di bawah itu namanya trans. Ini namanya isomer geometri. Paham ya? Yang selanjutnya adalah isomer kerangka. Isomer kerangka itu sama dengan yang kemarin sudah kalian kerjakan di latihan soal ya. Jadi itu ada 1 butena contohnya tuh. Kemudian CH3 yang di ujung pindahin aja ke CH itu. Jadi namanya 2 metil 1 propena. Dikatakan 2 metil karena cabangnya di nomor
2. Dikatakan satu propena karena rangkap gandanya di nomor 1. Paham ya? Sifat-sifatnya, sifat fisika tidak larut dalam air, semakin besar Mr titik lili dan titik D-nya semakin tinggi, sama ya kayak tadi ya. Kemudian 3 suku pertama alkena itu pada suhu kamar sifatnya gas, selanjutnya kalau C5PC17 sifatnya wujudnya cair, selanjutnya adalah padat. Sifat kimianya dapat bereaksi dengan oksigen, lebih reaktif daripada alkana, dapat mengalami reaksi polimerisasi, dapat dioksidir dengan KMNO4. Nih pembuatan alkenanya, silahkan dilihat sendiri ya. Kegunaan alkena yaitu yang paling sering itu adalah sebagai bahan pembuatan plastik, bahan polimer karena mampu mengalami reaksi polimerisasi. Nah, etilen glikol juga bisa menurunkan titik didih radiator kendaraan dan bahan baku pembuatan kain tetoron. Jadi yang paling terkenal itu alkena itu kegunaannya untuk pipa PVC itu jenis plastik toh. Kalau misalnya kalau kalian di rumah itu kalau nyalurin air pakai pipa air itu kan ada tulisannya PVC. PVC itu kepanjangan apa? Polyvinyl klorida. Polyvinyl klorida ini merupakan salah satu dari senyawa alkena. Jadi kegunaan yang paling umum itu. Kemudian ada juga untuk pelapis anti lengket dan pengganti logam pada alat listrik, yaitu pada politetrafluoroetena atau disingkat dengan teflon ya. Kemudian ada juga sebagai plastik pembungkus. Oke, yang terakhir hari ini kita bahas adalah alkuna. Alkuna rumus umumnya CnH2n dikurang 2. Jadi kalau misalnya C-nya 2 berarti hanya itu 2 kali 2 4 kurang 2 yaitu 2 juga dong ya. Kita lihat langsung. Nah nih alkuna. Apa sih Bu bedanya sama tadi itu kakak-kakaknya yang duluan? Nah, kalau alkana itu tunggal, alkena rangkap 2, kalau alkuna rangkapnya 3. Mantap toh? Nah, kita lihat ya. Aturan penamaan alkuna sama dengan penamaan alkana, hanya akhirannya ana diganti una. Contoh, C2H2. Kalau kemarin itu C2H6-nya untuk alkana itu etana, ini namanya jadi etuna, belakangnya ganti una. Propana propuna, butana butuna, dan seterusnya begitu ya. Nah kita lihat contoh soal ininya untuk pengerjaannya. Kalian lihat itu di situ ada namanya 2 propuna, kemudian ada 2 butuna. Nah begitu ya. Isomer alkuna. Jenis isomer alkuna adalah isomer posisi dan isomer kerangka. Dia nggak ada cis sama trans seperti yang kemarin ya. Jadi hanya ada 2 isomernya ya. Isomer posisi dan isomer kerangka saja. Dia tidak punya isomer geometri. Satu-satunya yang punya isomer geometri cuma alkena. Nah ini contoh dari keisomerannya. Ada 1 pentuna berisomer dengan 2 pentuna berisomer dengan 3 metil 1 butuna. 1 pentuna dan 2 pentuna itu namanya isomer posisi. Ingat tadi isomer posisi adalah isomer yang rangkapnya itu berpindah tempat. Dari yang 1 jadi 2 kan pindah tempat ya rangkapnya. Sedangkan 1 pentuna dan 3 metil 1 butuna merupakan isomer kerangka. Jadi contoh 1 dan 3 itu isomer kerangka. Contoh 1, 2 adalah isomer posisi. Sifatnya, alkuna rantai pendek berwujud gas, alkuna rantai panjang berwujud cair dan padat. Kerapatannya kecil, tidak larut dalam air, titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon yang sama. Sifat kimianya, alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2, lalu menjadi ikatan tunggal. Reaksi ini dinamakan reaksi adisi. Nanti kita belajar untuk reaksinya seperti apa. Pembuatan alkuna sendiri dibuat dengan memanaskan campuran dihaloalkana dengan KOH. Nah, itu reaksinya ya.
Kegunaannya terakhir ini adalah alkuna sebagai bahan bakar dalam proses pengelasan. Sebagai bahan bakar dalam proses pengelasan itu menggunakan gas etuna, yaitu bahan untuk pematangan buah. Oke, sudah selesai kita. Untuk hari ini, kita coba untuk latihan soal 2 hidrokarbon ya. Silakan kalian kerjakan soal uji kompetensi 2 pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan 15 di buku LKS kalian halaman 24. Nanti Ibu akan kirimkan link untuk kalian menjawab soal di link itu. Tapi sebelumnya silakan kalian kerjakan di LKS terlebih dahulu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.